Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kerinduan kami, pandanglah umat-Mu ini. Semoga dalam menjalani masa tobat, hati kami selalu bergembira karena rindu akan Dikau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Prapaskah yang pertama, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang percaya, kita mungkin memiliki beragam cara untuk berdoa. Entah berdasarkan petunjuk dari buku rohani atau juga berdasarkan nasihat teman. Ada banyak teori tentang bagaimana seharusnya seorang Katolik berdoa. Dan tentu saja ada banyak pula cara berdoa yang tidak diteorikan. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimanakah seharusnya kita berdoa? Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi memberikan jawaban yang jelas. Pertama,
Yesus memberikan kriteria sebuah doa, yaitu tak perlu bertele-tele. Doa tak harus panjang-panjang, sebab Tuhan sudah mengetahui apa yang hendak kita ucapkan. Doa yang bertele-tele itu kerap dipraktikkan oleh para Farisi. Doa seperti itu penuh bualan dan kemunafikan. Dalam doa yang panjang, orang kerap memuliakan diri sendiri, bukan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Yang kedua, Yesus juga memberikan sebuah contoh doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Doa ini tampak ringkas dan menarik. Yesus mengajarkan doa ini agar para muridnya tidak jatuh dalam kejahatan doa. Para Farisi dan ahli Taurat kerap kali menggunakan doa sebagai sarana untuk mengadili sesamanya, bukan ungkapan cinta kepada Allah. Doa jadi sebuah formalitas dan praktik kesombongan. Dengan doa Bapa Kami, Yesus mengajak para murid untuk menyadari bahwa segala tujuan dan arah hidup doa manusia adalah untuk memuliakan Allah di surga, yang adalah Bapa semua orang, baik yang baik maupun yang jahat. Doa bukan supaya mencari keuntungan, melainkan sebuah perendahan diri yang menegaskan hidup manusia sepenuhnya bergantung pada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bertobat bukan hanya berarti mengubah hidup kita, tetapi juga mengubah fokus perhatian kita, yaitu dari yang semula mengandalkan kekuatan diri sendiri menjadi percaya dan mengandalkan kuasa Allah. Dengan merenungkan dan mengunyah sabda Tuhan, maka sabda Tuhan akan bersapi kita, menyuburkan niat hati kita, menghasilkan buah yang berlimpah. Dan firman inilah yang menghidupkan dan menumbuhkan iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian, ketika kita semakin rajin menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, dengan tekun membaca dan merenungkan sabdanya, dan kemudian semakin menjalin yang intens dengan Dia di dalam doa, maka terjadilah relasi yang intim antar Allah dan umatnya. Tetapi relasi antar Allah dan umatnya itu janganlah kita salah gunakan dengan menyalahgunakan relasi kita dengan Allah itu untuk menindas sesama kita, dengan menyombongkan diri seakan-akan kitalah yang paling sempurna di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Bapa Kami sebagaimana diajarkan oleh Yesus kepada para murid dan juga akhirnya kepada kita sekarang ini melalui gereja, mengajak kita untuk merenungkan bahwa hendaklah di dalam doa itu kita sungguh-sungguh memusatkan seluruh permohonan kita, diri kita, arah kita, pikiran kita hanya kepada Allah semata-mata. Allah kita adalah Bapa yang sungguh maha murah. Karena itu, dengan menyapa Allah sebagai Bapa menggambarkan kepada kita betapa dekatnya Allah itu dengan kita. Karena Allah sungguh dekat dengan kita, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh Bapa kita kepada kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.